Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1265. Aku rasa kita bisa bicara sedikit. Setelah membunuh sang penebas jiwa, pandangan Luo Xiu beralih ke dua orang ahli Supreme yang tersisa, sementara terhadap sosok remeh seperti Wang Chuanming, ia bahkan tak tertarik melirik. Saya Guntu Zunze, salam hormat untuk Zunze Xiu Luo. Seorang pria berbaju panjang emas membungkuk sambil menggenggam tangan sebagai salam. Saya Kumu Zunze, hormat untuk Zunze Xiu Luo. Seorang pria lain berambut abu dan berjubah dao hijau juga memberi hormat. Kali ini, tak ada seorang pun yang berani lagi secara lancang memanggil Luo Xiu sebagai anak muda, seperti yang dilakukan sang penebas jiwa sebelumnya, dengan kekuatan menakutkan yang bisa membunuh seorang Supreme tahap awal dalam sekejap. Baik Guntu maupun Kumu bahkan tak berani menyebut Luo Xiu sebagai rekan dao, melainkan langsung memberi gelar Zunze atau Yang Mulia. Namun bagi Luo Xiu, semua itu hanyalah sebutan belaka, entah disebut Kaisar, Zunze, atau nama seindah apapun. Di dunia para kultivator dan pendekar sejati, yang paling berbicara tetaplah kekuatan. Di kalangan Dewa Iblis, sebutan seperti Kaisar, Supreme, atau penguasa Dao memang terdengar megah, namun bahkan manusia abadi terendah pun bisa dengan mudah membunuh mereka semua. Tadi aku dengar sang penebas jiwa bilang, sepertinya token semacam ini hanya ada 3 buah, ya? Tanya Luo Xiu perlahan. Saat dia menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan Supreme, sang penebas jiwa langsung menyebut hal itu mustahil, dan heran bagaimana Luo Xiu bisa masuk, seolah yakin bahwa hanya ada 3 token. Berdasarkan ucapan tersebut, Luo Xiu menyimpulkan jumlah token memang hanya 3 buah. Hehe, sahabat, benar sekali, jawab Guntu Zunze sambil tersenyum. Token semacam itu memang hanya ada 3. Kami bertiga menemukannya bersama saat membuka sebuah reruntuhan. Saat reruntuhan itu terbuka, hanya muncul 3 buah perintah abadi Wentian. Ia melanjutkan, tentu saja, tak menutup kemungkinan bahwa ada orang lain yang mendapatkan token serupa dari reruntuhan lain. Kalau tidak, kami juga tak bisa menjelaskan bagaimana Zunze Xiu Luo bisa masuk. Mendengar itu, Luo Xiu segera memproses informasi yang tersirat. Jika benar ketiganya menemukan reruntuhan dan langsung datang ke Pulau Tianwu sebelum token diambil orang lain, itu bisa masuk akal. Tapi nalurinya mengatakan penjelasan Guntu terlalu dibuat-buat, seolah menyembunyikan sesuatu. Meskipun begitu, Luo Xiu tak ingin langsung membongkarnya atau membuat kekacauan saat itu juga. Ia tahu, begitu masuk ke dalam istana Wentian, semua rahasia cepat atau lambat akan terungkap. Bila ia memaksa sekarang, bisa jadi hasilnya malah tak menguntungkan. Bagi Luo Xiu, meski kekuatannya luar biasa, ia tetap waspada terhadap para ahli Supreme, siapa tahu mereka menyimpan harta atau teknik pamungkas yang bisa membalikkan keadaan. Justru karena mereka kuat, mereka jarang bertarung, sebab mereka yang kuat biasanya memiliki terlalu banyak kartu rahasia. Luo Xiu membunuh sang penebas jiwa pun bukan karena sekadar suara jelek, tapi karena ia yakin bisa membunuhnya lewat serangan mendadak dari jarak dekat. Tapi Guntu dan Kumu jelas sudah waspada. Jika ia mencoba menyerang, hasilnya belum tentu menguntungkan, dan bisa saja ia terluka. Maka dari itu, Luo Xiu tersenyum dan berkata, memang benar, aku juga memiliki 1 buah perintah abadi Wentian. Hehe, kalau Zunze Xiu Luo tidak keberatan, bagaimana kalau Anda menggantikan posisi sang penebas jiwa dan ikut bersama kami menjelajah zona terlarang di dalam istana Wentian? Bila kita menemukan harta atau keberuntungan, aku dan rekan Dao Guntu bersedia membiarkan Anda memilih terlebih dahulu. Bagaimana? Tanya Kumu Zunze sambil tersenyum. Wah, saya jadi sungkan, ucap Luo Xiu dengan sopan, meski ekspresi wajahnya sangat tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa sungkan. Dua Zunze itu pun saling berpandangan dan mengangguk tanpa berkata lebih jauh. Maka mereka semua melanjutkan langkah menuju istana Wentian. Awalnya ada lebih dari 30 orang, namun kini hanya tersisa sekitar 20 saja. Setelah Luo Xiu membunuh sang penebas jiwa, sisa pengikutnya yang tak terbunuh oleh telapak tangan cahaya langsung kabur tanpa jejak. Wang Chuanming sebenarnya juga ingin kabur, tapi ia hanya bisa menggertakkan gigi dan mengikuti kelompok itu masuk, sambil memendam rasa kesal pada Hansu, karena merasa kalau bukan karena dia membawa si jubah hitam, dirinya tak akan setakut ini. Istana Wentian ternyata bukan hanya satu bangunan, tapi kumpulan istana raksasa yang saling terhubung. Semakin dalam mereka melangkah, semakin banyak cabang jalan dan jebakan formasi yang ditemui. Karena reruntuhan ini telah eksis selama entah berapa ribu tahun, bagian luarnya sudah sering dieksplorasi oleh para kaisar 9 roda, dan itulah sebabnya wilayah luar ini bisa dijelajahi tanpa banyak hambatan.
Di masa lalu, sudah tak terhitung berapa banyak kaisar 9 roda puncak yang datang ke tempat ini, dan wilayah sejauh yang bisa mereka jangkau disebut sebagai bagian luar istana Wentian. Adapun daerah yang lebih dalam, yang bahkan mereka pun tak berani jelajahi, disebut sebagai zona terlarang. Di dalam zona itu, bahkan kaisar 9 roda puncak pun menghadapi kemungkinan besar untuk mati, meskipun sesekali ada yang berhasil keluar hidup-hidup, mereka biasanya terluka parah dan hanya sedikit sekali yang benar-benar memperoleh keuntungan berarti. Dan tujuan para Supreme seperti Guntu Zunze kali ini tak lain adalah untuk mengeksplorasi wilayah terlarang di kedalaman istana Wentian, sebab keberadaan perintah abadi Wentian sejenis token yang memungkinkan seorang ahli Supreme untuk memasuki Pulau Tianwu dan menjelajahi reruntuhan ini belum pernah muncul sebelumnya. Di tengah perjalanan, Kumu Zunze menemukan sebuah formasi larangan yang sangat unik, memblokir pintu masuk ke sebuah ruangan. Keunikannya terletak pada sifat resistensinya, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat pula tekanan yang ia rasakan ketika mendekati pintu tersebut. Baik Kumu maupun Guntu telah mencobanya sendiri dan hanya mampu mendekati hingga 200 meter dari pintu, para kaisar 9 roda awal bisa mendekat hingga 100 meter, kaisar 8 roda sejauh 60 meter, dan hanya kaisar 7 roda yang bisa mencapai pintu dan menembus formasi itu. Luo Xiu pun mencobanya dan hanya bisa mencapai jarak 180 meter, kurang lebih sama dengan para kaisar 9 roda puncak lainnya. Hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa formasi larangan tersebut sepenuhnya merespons terhadap tingkat kultivasi, bukan kekuatan sejati. Kedua Zunze itu pun menunjukkan sedikit keraguan, namun mereka sama sekali tak menyangka bahwa Luo Xiu yang hanya tampak seperti seorang kaisar 9 roda bisa dengan mudah membunuh seorang ahli Supreme. Mereka lebih mengira Luo Xiu memiliki alat sihir atau harta khusus yang membantunya melangkah lebih dekat 20 meter dari mereka. Maka para kaisar 7 roda yang mereka bawa pun akhirnya berguna. Kedua putri Hansu, yakni Han Yan dan Han Sue, termasuk di dalamnya. Para kaisar 7 roda itu diberi berbagai perlengkapan pelindung, lalu tak lama kemudian berhasil melewati formasi dan masuk ke dalam ruangan. Karena formasi ini menghalangi kekuatan kesadaran spiritual, bahkan kekuatan kesadaran tingkat akhir Supreme milik Luo Xiu tidak mampu menembus untuk melihat isi ruangan itu. Keahlian Luo Xiu dalam bidang formasi pun tidak berguna, sebab pola formasi dan prinsip energi yang digunakan dalam larangan ini sepenuhnya berbeda dengan pengetahuan yang ia miliki. Jika keahlian formasi Luo Xiu setara dengan tingkat Dewa Iblis, maka larangan di Istana Wentian ini jelas berada di tingkat Dewa Abadi. Perbedaan antara seorang ahli formasi ilahi dan ahli formasi abadi hanya satu kata, tapi jurangnya sejauh langit dan bumi. Selain para petarung yang masuk, semua orang, termasuk 3 Zunze, menunggu sejauh 200 meter dari ruangan. Hansu dan Suge tampak dipenuhi kecemasan, keduanya saling bertukar suara batin, dan Suge tampaknya sedang menyalahkan suaminya. "Kau pikir aku rela membiarkan anak-anak kita menanggung risiko?" balas Hansu dalam diam, "Kita sudah menempuh perjalanan panjang bersama, masa kau tak tahu? Di dunia kultivasi, bunga yang tumbuh di rumah kaca tak akan bertahan saat angin badai datang. Kita bisa melindungi mereka untuk sementara waktu, tapi kalau suatu hari nanti kita berdua mati, bagaimana mereka akan bertahan?" Hansu memang lebih rasional daripada kebanyakan orang dan memiliki pemahaman yang lebih tajam mengenai hukum alam di dunia ini, hal yang diam-diam dikagumi oleh Luo Xiu. Waktu pun berlalu diam-diam, Luo Xiu duduk bersila di sudut tanah lapang bersama 2 Zunze lainnya, menutup mata untuk beristirahat. 3 hari kemudian, riak energi muncul di permukaan cahaya formasi di pintu ruangan, dan beberapa bayangan manusia pun berjalan keluar. 7 orang masuk, namun hanya 3 orang yang kembali. "Sueer, di mana kakakmu?" Suge langsung berlari menghampiri, karena di antara 3 orang itu, ia hanya melihat putri bungsunya, Han Sue, sementara Han Yan tak terlihat. Melihat ibunya, Han Sue pun tak mampu menahan tangis dan langsung memeluk Suge sambil menangis terseduh-seduh. Han Yan tewas, bersama 3 orang lainnya. Di dalam ruangan memang ada harta, namun tiap-tiap harta itu dilindungi oleh formasi larangan. Jika seseorang tak hati-hati atau kekuatannya tak cukup, maka kematian pun akan datang tanpa ampun. Suge menangis pilu, sementara Hansu berdiri di sisi mereka, menepuk bahu istrinya, mengelus rambut anaknya, dengan sorot mata yang penuh duka namun tetap berusaha menahannya tanpa menunjukkan emosi. Dalam dunia kultivasi kekuatan bela diri, para dewa iblis memang telah melampaui batas kehidupan fana dan bisa melihat manusia biasa seperti semut, tetapi lingkungan hidup mereka pun jauh lebih kejam. Seorang kaisar 7 roda memang bisa hidup hingga ratusan miliar tahun jika tidak terjadi apa-apa, namun hampir tak pernah ada yang benar-benar mencapai akhir hayatnya. Entah mereka dibunuh dalam perebutan kekuasaan, atau gugur dalam pencarian harta dan peluang, bahkan jika berusaha menghindari semua bahaya pun, bahaya itu sendiri akan datang mencarinya. Kultivasi bela diri adalah jalan hidup yang tak mengenal mundur, dan ketika seseorang tak lagi mampu maju, maka kematian pun tinggal menunggu waktu. Han Sue dan 2 orang lainnya pun menyerahkan barang-barang yang mereka dapatkan di dalam ruangan.
Ada 4 harta, sebongkah logam suci berwarna perak terang, sebuah pil obat dalam kotak giok indah, sehelai bulu hitam dengan pola api, serta sebuah jimat putih murni. Di hadapan 3 Zunze, tak seorang pun dari mereka berani menyembunyikan apapun. Baik Luo Xiu maupun 2 Supreme lainnya memiliki kekuatan kesadaran yang sangat kuat, yang memungkinkan mereka menyelidiki cincin penyimpanan atau bahkan ruang dalam tubuh seseorang dengan mudah. Bersambung.